Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki Rizky Pratama, NIM 19042095 dengan mata kuliah Statistika Sosial pertemuan ke-12. Di pertemuan 12 ini ada dua materi yang saya bacakan. Yang pertama yaitu regresi intervening, yang kedua regresi moderasi. Regresi intervening atau analisis jalur. Contohnya, dosen ini ingin meneliti sebuah jurnal dengan judul Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Lingkungan Kerja terhadap Motivasi serta Dampak bagi Kinerja Guru di SMA Negeri 1 Kota A. Adapun hipotesis yang diuji adalah yang pertama, pengaruh gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap motivasi. Yang kedua, pengaruh gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja dan motivasi terhadap kinerja guru. Dan yang ketiga, pengaruh gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja melalui motivasi terhadap kinerja guru. Adapun langkah-langkahnya menyelesaikan regresi intervening analisis jalur ini adalah yang pertama, masukkan data yang akan diuji. Yang kedua, klik variabel view, isikan kolom-kolom yang tersedia sebagaimana petunjuk di bawah ini. A. Kolom name, isikan dengan X1, X2, Y, dan Z. Yang B. Kolom label untuk gaya kepemimpinan X1, lingkungan kerja X2, motivasi Y, dan kinerja guru atau Z. Yang C. Kolom lainnya abaikan saja karena sudah otomatis menyesuaikan data yang dipakai. Yang ketiga, klik data view, kemudian isikan data sesuai nama variabel penelitian. Yang keempat, jika data sudah benar, maka selanjutnya klik menu analis regresi linear. Yang kelima, maka muncullah kotak dialog linear regression. Selanjutnya, klik gaya kepemimpinan X1 dan lingkungan kerja X2. Masukkan ke kotak independen. Kemudian klik motivasi pada kotak dependen. Jika sudah benar, maka klik OK dan muncul output SPSS atau regresi model 1. Yang ketujuh, untuk regresi model 2, caranya sama yaitu klik menu analis regresi linear. Muncul kotak dialog linear regression, kemudian klik reset, selanjutnya klik gaya kepemimpinan X1, lingkungan kerja X2, dan motivasi atau Y pada kotak independen. Kemudian klik kinerja guru Z pada kotak dependen. Seperti ini gambar di atas. Yang terakhir adalah klik OK, maka keluar output SPSS atau regresi model 2. Penjelasannya adalah koefisien jalur model 1. Mengacu pada output regresi model 1 pada bagian tabel koefisien, dapat diketahui nilai signifikansi dari kedua variabel yaitu X1 0,0 dan X2 sama dengan 0,0, lebih kecil dari 0,05. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa regresi model 1 ini, yakni variabel X1 dan X2, sangat berpengaruh signifikan terhadap Y. Besar nilai R2 atau R-square yang terdapat pada tabel model summary adalah sebesar 0,407. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi atau sumbangan pengaruh X1 dan X2 terhadap Y adalah sebesar 40,7%, sementara sisanya 59,3%. Itu merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian. Sementara itu, untuk nilai S1 dapat dicari dengan rumus S1 sama dengan akar dari 1 kurang 0,407 sama dengan 0,7701. Dengan demikian diperoleh diagram jalur model struktur 1 sebagai berikut. Koefisien jalur model 2. Berdasarkan output regresi model 2 pada bagian tabel koefisien, diketahui bahwa nilai signifikan dari ketiga variabel, yaitu X1 sama dengan 0,026, X2 0,043, dan Y sama dengan 0, lebih kecil dari 0,05.
Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa regresi model 2, yakni variabel X1, X2, dan Y, berpengaruh signifikan terhadap Z. Besar nilai R2 atau R square yang terdapat pada tabel model summary adalah sebesar 0,645. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi X1, X2, dan Y terhadap Z adalah sebesar 64,5%. Sementara sisanya 35,5% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak diteliti. Sementara, untuk nilai E2 sama dengan akar dari 1 kurang 0,645 sama dengan 0,5958. Dengan demikian, diperoleh diagram jalur model struktur 2 sebagai berikut. Regresi moderasi. Contohnya adalah, seseorang akan menguji apakah benar resiliensi menjadi moderator tanpa stres terhadap depresi. Resiliensi adalah daya lenting seseorang untuk bangkit kembali setelah terpuruk. Stresor dioperasionalisasikan sebagai akumulasi kejadian-kejadian menekan yang dialami individu dalam periode tertentu, seperti kematian orang terdekat, kesulitan keuangan, bermasalah dengan teman, dan sebagainya. Depresi adalah gangguan mental yang ditandai oleh berbagai psikologi sebagai putus asa, hilang nafsu makan, tidak bisa tidur, dan sebagainya. Hipotesis yang diajukan adalah resiliensi menjadi moderator hubungan antara stresor dan depresi. Atau bisa juga dikatakan resiliensi memoderatori dampak stresor terhadap peningkatan depresi. Juga lebih detail, stresor pada individu yang memiliki resiliensi rendah akan mengakibatkan depresi individu. Sebaliknya, stresor yang dialami individu tidak mengakibatkan atau meningkatkan depresi. Intinya sama, bahwa peranan stresor terhadap depresi ini tergantung pada resiliensi individu. Adapun langkah-langkah menyelesaikan regresi moderasi melalui SPSS ini adalah: yang pertama, siapkan data. Siapkan data yang dianalisis dalam SPSS. Gambar di bawah menunjukkan contoh datanya. Yang kedua, membuat variabel produk. Kita akan membuat variabel baru namanya produk, yang merupakan perkalian antara variabel independen, dalam hal ini stresor dan moderator, dalam hal ini resiliensi. Caranya adalah klik transform atau compute, lalu tuliskan produk pada target variabel. Buatlah persamaan matematik untuk menghitung perkalian antara stresor dan resiliensi. Terlihat pada gambar 2. Seperti gambar di atas. Yang selanjutnya, analisis melalui regresi. Kita akan menganalisisnya melalui regresi. Regresi yang kita terapkan adalah regresi berjenjang, sehingga langkah yang dilakukan secara bertahap dalam memasukkan prediktor dalam regresi. Karena jumlah prediktornya ada 3, termasuk produk, maka tahap regresi yang akan kita lakukan dalam 3 tahap. Klik analis regresi. Masukkan depresi pada kotak dependen dan stresor pada kotak independen. Tekan kotak next, lalu masukkan resiliensi ke kotak independen. Tekan kotak next, lalu masukkan produk ke kotak independen. Tekan kotak statistik, lalu pilih R-square change seperti pada gambar 3. Dalam membaca output, kita melihat pada 2 tabel, yaitu gambar 4 yang menjelaskan model summary dan gambar 5 koefisien. Gambar 4 ini ada 3 jenis model. Model 1 hingga 3 yang sesuai dengan prediktor yang masuk pada regresi. Ketika model 1 yang berisi stresor, sumbangan prediktor sebesar 27,1%. Lihat R-square. Nilai F sebesar 6,695 atau P sama dengan 0,019. P kecil 0,05. Artinya, stresor dapat memprediksi depresi secara signifikan. Model 2, resiliensi sudah memasuki lapangan regresi. Rupanya resiliensi juga mampu memprediksi depresi dengan baik. Buktinya sumbangan efektif dari 27,1% menjadi 56,9%.
Sumbangan ini cukup signifikan yang terlihat dari F-Chang yang signifikan. Model 3 setelah di lapangan regresi ada stresor dan resiliensi. Produk lalu masuk ke dalamnya. Rupanya produk ini juga tidak kalah dengan sebelumnya. Ia mampu memprediksi depresi dengan baik juga. Buktinya sumbangan ini efektif 51,8% menjadi 73,8%. Artinya produk memberikan andil sebesar 21,1%. Sumbangan ini juga signifikan yang terlihat dari nilai F yang meningkat. F-Chang sama dengan 11,746 yang signifikan. Akhirnya kita simpulkan bahwa stresor dan resiliensi mampu memprediksi tinggi depresi yang dialami individu. Selain itu, resiliensi juga terbukti menjadi moderator hubungan antara stresor dan depresi. Gambar 5 menunjukkan bahwa masing-masing prediktor kita fokuskan pada model 3 karena model ini di dalamnya termuat semua prediktor. Dari tabel kita ketahui persamaan regresi yang dapat diketahui adalah Y sama dengan min 1852 tambah 1947, X1 tambah 0,742, X2 kurang 0,257, X1 S2, di mana X1 adalah stresor, X2 adalah resiliensi. Itu saja materi ke-12 statistika sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.